Bab 421 Ketegangan. Wajah Tantai Xuanzong suram dan menakutkan, mengetahui bahwa Ruyan Wuji, orang tua, sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Tapi tidak ada cara lain selain menunggu di depan gerbang gunung. Angin gunung menderu, mengacak-acak rambut panjang Tantai Xuanzong, dan wajahnya yang hijau besi secara bertahap digantikan oleh seringai. Dia memikirkan strategi 48 karakter Tan Yun, yang kini telah diterapkan. Dalam beberapa ratus tahun, Sekte Huang Fusein-nya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kebencian sebelumnya dan penghinaan hari ini akan dibalas dengan penghancuran Sekte Abadi-Abadi. Segera di tengah hari, hari sudah senja lagi. Tes, kenapa Master Sekte Tantai tidak memasuki misteri abadi? Apakah di sini menunggu Master Istana? Hahaha. Tiba-tiba, suara mengejek seorang wanita datang dari langit. Tantai Xuanzong, 9 kepala, Tan Yun dan murid lainnya melihat ke belakang dan melihat perahu roh terbang turun dari awan. Di depan perahu roh, kepala istana dari Istana Abadi, Sugeyu, mencibir melihat ke bawah pada orang-orang Huang Fu Sengzong di puncak. Di belakangnya, orang suci Namong Yukin berdiri tegak. Kulit Namong Yukin bersalju, dengan fitur yang sangat indah, memancarkan temperamen yang mulia dan dingin, seperti gadis danau giok yang suci. Dia mengenakan gaun merah muda dari lantai ke langit-langit, yang mengikat sosoknya yang tinggi dengan indah, sutra hijau seperti air terjun yang tergantung di bahu dupa yang seperti pisau, keindahan seluruh orang itu mendebarkan, begitu indah sehingga dia hanya bisa mengagumi keajaiban pencipta. Hanya saja matanya menatap Tan Yun di puncak, matanya yang indah penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah kompetisi 4 keterampilan terakhir, ketika dia terluka parah dan sekarat, Sugeyu dibawa kembali ke istana Senhunsian. Menurut kata-kata Tan Yun, Sugeyu buru-buru memberi Namong Yukin Zun dan tingkat tinggi, jiwa Guiyuan dan Namong Yukin menjadi hidup. Namun, Sugeyu tidak memberitahu Namong Yukin, Tan Yun yang memberitahunya cara menyelamatkannya. Tentu saja, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan terakhir kali tidak diizinkan memberitahu Namong Yukin. Setelah Namong Yukin bangun, Sugeyu memberitahu Namong Yukin bahwa dia dan Tan Yun sama-sama terluka dalam pertempuran yang menentukan, dan keduanya sekarat. Setelah mendengar ini, Namong Yukin marah. Putuskan, tempat abadi adalah waktu kematian Tan Yun. Karena perbandingan besar dari 4 teknik, Istana Jiwa Abadi akhirnya memenangkan hadiah pertama. Oleh karena itu, Istana Abadi Jiwa memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Abadi selama 3.000 percobaan. Pada saat ini, di belakang Namong Yukin, 2.999 murid laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam persidangan Dzogchen di alam jiwa janin, tatapan ganas, kejam, dan benci mereka tertuju pada Tan Yun. Karena Sugeyu memerintahkan kali ini dalam pengadilan Tanah Abadi, kita harus membunuh Tan Yun. Hehe, Tan Yun merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia menatap para murid di belakang Namong Yukin, mencibir dalam hatinya, tempat abadi adalah waktu kematianmu, kecuali jika kamu bersembunyi. Aku menangkapnya, jika tidak, aku akan membunuh satu ketika aku melihatmu. Adapun Namong Yukin, meskipun Tan Yun merasakan niat membunuhnya terhadap dirinya sendiri, Tan Yun tidak bisa memiliki niat sedikit pun untuk membunuhnya. Karena Tan Yun ingat bahwa ketika dia menghadapi hidup dan matinya beberapa bulan yang lalu, dia jatuh di sampingnya dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, dan dia akan kehilangan wajahnya. Saat itu, saya melihat dia hampir mati, menangis dengan sakit hati, seolah-olah saya akan kehilangan orang terdekat. Sejak saat itu, Tan Yun memutuskan untuk mencari tahu penyebabnya. Apa yang terjadi antara dirimu dan Namong Yukin? Apakah ini kehidupan lampau atau kehidupan ini? Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan membunuh Namong Yukin, setidaknya dia tidak akan pernah membunuhnya sampai dia tidak menemukan sumber kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Ketika kekosongan itu sedikit beriak, Sugeyu menerbangkan perahu roh ke bawah di samping perahu suci Huang Fu Sengzong di puncak. Tantai Xuanzong melirik Sugeyu dengan dingin, lalu menoleh dan mengabaikannya. Sugeyu mendengus dingin, lalu menatap Tan Yun dengan muram. Wow. Pada saat ini, 2 murid Xianzong Abadi yang duduk bersila di bawah prasasti batu gerbang gunung segera berdiri dengan hormat dan membungkuk dan berkata, Junior telah melihat Tuan Istana Zuge. Harap tunggu sebentar. Tuan Sekte saya akan segera datang. Petik 2. Tantai Xuanzong melihat sikap kedua muridnya terhadap Sugeyu,
dan kemudian memikirkan penampilan mengabaikan dirinya sendiri sebelumnya, dia membunuh kedua murid untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Tantai Xuanzong berteriak, 1 jam yang lalu, kalian berdua berbisik dan mempermalukan guru sekte ini. Sekarang guru sekte ini telah memberi Anda waktu 1 jam untuk melihat apakah Anda akan mengakui kesalahan Anda dengan guru sekte ini. Jika kamu mengakui kesalahan, raja ini tidak akan peduli padamu. Tanpa diduga, kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Begitu kata-kata itu jatuh, Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba seluruh tubuh meledak ketika kedua murid berteriak, dan erosi daging dan darah dan massa kabut darah tertiup angin. Pada saat ini, langit di atas puncak melonjak, ruang perlahan-lahan berputar, dan dalam sekejap, gerbang waktu dan ruang yang mengarah ke alam rahasia abadi berubah. Wajah tua Ruyan Wuji memerah sampai ke puncak, suaranya rendah dan berkata, Master Sekte Tantai, mengapa kamu membunuh muridku dari Sekte Abadi-Abadi? Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, Saudara Ruyan tiba tepat pada waktunya. 1 jam yang lalu, murid-murid Guizong yang menjaga gerbang gunung berbicara kasar kepada guru sekte ini, dan guru sekte ini menghukum mereka untukmu. Setelah itu, Tantai Xuanzong menatap langsung ke Ruyan Wuji, sepertinya saudara Ruyan tidak puas dengan raja ini. Ruyan Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha, apa yang Tantai Xiandi katakan? Karena mereka tidak menghormati Xiandi, mereka harus dibunuh. Ruyan tampak acuh tak acuh di wajah Wuji, tetapi dia mencibir dalam hatinya, Tantai Xuanzong, begitu persidangan dimulai, murid Xianzong abadi saya dan murid Shenhun Xiangong akan bergandengan tangan untuk membunuh 1000 murid Anda. Pada saat itu, akan ada saatnya kamu ingin menangis tanpa air mata. Diam-diam di sini, Ruyan Wuji tersenyum pada Zujiyu dan Tantai Xuanzong, tolong, keduanya mengambil murid. Setelah itu, Ruyan naik dengan awan biru tak terbatas dan melesat ke gerbang ruang dan waktu dalam kehampaan. Sugeyu mengemudikan perahu roh, mengikuti dari belakang. Tantai Xuanzong mencibir saat dia mengendarai perahu roh ke langit, melaju ke gerbang ruang dan waktu, dan memasuki wilayah rahasia abadi. Misteri abadi menempati area seluas 30 juta li. Ada banyak danau, sungai, dan air terjun peri dalam misteri. Dengan aura kaya surga dan bumi, dan kabut dan awan yang mengalir, itu menarik keajaiban alam yang bukan negeri dongeng, tetapi lebih baik dari negeri dongeng. Murid-murid Huang Fu Shengzong menutup mata terhadap misteri yang luas dan indah, mata mereka menatap ke depan, dan 3.000 murid di perahu roh istana jiwa abadi, mata mereka penuh semangat juang. Demikian pula, pria dan wanita dari Istana Shenhun Xian di Lingzhou, melihat kembali ke murid-murid Huang Fu Shengzong, demikian juga. Di hati 3.000 murid Istana Abadi termasuk Nangong Yukin, dibawa upaya bersama dirinya dan orang lain dengan Sekte Abadi-Abadi dan 2.000 murid yang berpartisipasi dalam persidangan, murid-murid Huang Fu Shengzong pasti akan dibantai. Pengadilan belum dimulai, dan para murid dari satu keluarga sudah berperang. Bab 422 Duka yang Saleh. 3 jam kemudian, di penghujung waktu Hai, waktu kedua sudah dekat. Malam adalah malam, malam tanpa bintang, hitam seperti tinta. Tapi itu tidak mempengaruhi pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Ruyan Wuji secara pribadi mengirim Zugeyu dan para tetua dan murid lainnya ke aula VIP yang mewah, dan secara pribadi menjamu mereka. Ini adalah sekte peri abadi, cara keramahan tertinggi. Dibandingkan dengan orang-orang di Istana Shenhun Xian, orang-orang Huang Fu Shengzong terlihat sangat menyedihkan. Karena Ruyan Wuji, seorang penatua secara acak meminta seorang penatua untuk membawa Tantai Xuanzong, 9 kepala, dan para murid ke Gunung Peri tempat Tan Yun dan yang lainnya tinggal beberapa bulan yang lalu ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Xianshan masih sama seperti beberapa bulan lalu, ditumbuhi rumput liar dan kurus. Adapun makanan dan anggur, itu bahkan lebih kurang. Penatua Xianzong Abadi meninggalkan kalimat, besok jam 3/4, pergi ke tempat perlindungan ruang waktu abadi, lalu pergi dengan bangga. Tantai Xuanzong melihat ke rumah-rumah sederhana tidak jauh, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berpikir dengan kejam, ketika Master Sekte ini akan memandikan Sekte Abadi-Abadi di masa depan, dia akan memenjarakan Ruyan dan benda tua ini di sini. Pelan-pelan siksa dia sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tantai Xuanzong membiarkan 9 kepala dan ribuan murid beristirahat dengan bebas selama 1 malam. Setelah itu, Tantai Xuanzong memanggil 9 kepala suku bersama-sama,
dan tidak tahu harus berkata apa. Murid-murid Jiumei berkumpul dan mulai mendiskusikan berbagai strategi untuk menghadapi Sekte Abadi-Abadi dan murid Senhun Xiangong dalam persidangan. Setengah jam kemudian, sebuah suara acuh tak acuh jatuh dari langit. Tan Yun, kita bertemu lagi. Setelah beberapa saat, di bawah malam, 7 orang muda dan 3 murid perempuan yang seperti bunga dan batu giok, dan di seluruh negeri, berjalan menuju Tan Yun di depan murid Danmei. Pria berkepala itu mengenakan jubah emas dan wajahnya seperti batu giok mahkota. Dia cukup tampan. Pria ini tidak lain adalah tuan muda dari Huangfu Sein Sek, Ru Yanchen. Pada saat ini, Ru Yanchen tampak seperti serigala lapar, dengan tatapan sengit berhenti 10 kaki di depan Tan Yun. Selama masa penyembuhannya, setiap kali dia memikirkan adegan perlakuan kejam terhadapnya setelah Tan Yun mengalahkannya dalam pertempuran yang menentukan dengan Tan Yun beberapa bulan yang lalu, dia bermimpi membunuh Tan Yun. Ketika Tan Yun dan dia bertarung dengan tegas, dia tidak hanya merobek seluruh lengan kiri Ru Yanchen, tetapi juga mencubit leher Ru Yanchen dengan satu tangan, dan mematahkan tulang rusuknya dengan tangan yang lain, meraih jantungnya. Mengancam janji Ruyan. Pada akhirnya, Ruyan Wuji berjanji untuk membiarkan murid-murid dalam Huangfu Shengzong dalam waktu 100 tahun untuk mendapatkan tempat memasuki Tanah Abadi melalui kompetisi 4 keterampilan. Bagi Ru Yanchen, ini sangat memalukan. Yang membuatnya semakin marah adalah wanita yang dia kagumi, Namong Yukin, hampir dibunuh oleh Tan Yun. Hari ini, 6 pria dan 3 wanita yang berdiri di belakang Ru Yanchen adalah salah satu murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi. 9 kekuatan teratas. Cek Gading. Tan Yun menamparkan bibirnya, melirik Ru Yanchen, dan berkata sambil menyeringai, jadi itu Tuan Muda Ruyan. Hehe, Sekte Abadi-Abadi benar-benar memiliki orang-orang dengan keterampilan medis yang luar biasa. Aku mengalahkan anjingmu sampai mati terakhir kali. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, kamu akan hidup kembali. Saya mengerti, Tuan Muda Ruyan, Anda pasti datang untuk berterima kasih kepada saya, terima kasih karena tidak mencekik Anda. Setelah mendengarkan, Ru Yanchen mengepalkan tinjunya, mencicit, menggertakkan giginya dan berkata, Tan Yun, Tuan Muda ini tahu bahwa Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda memiliki mulut yang buruk, Tuan Muda ini datang untuk memberi tahu Anda. Di Tanah Abadi, dimanapun kamu bersembunyi, Tuan Muda ini akan menangkapmu. Pada saat itu, Tuan Muda akan memotong lidahmu, mencungkil matamu, dan perlahan menyiksamu. Juga, Namong Yukin adalah wanitaku cepat atau lambat, kamu hampir membunuhnya di awal. Dengan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Hati Tan Yun tenggelam. Bisakah Namong Yukin setuju dengannya? Tepat ketika Tan Yun kehilangan akal sehatnya, Ru Yanchen menoleh dan pergi. 9 pria kuat dari pintu dalam yang dia bawa, 6 di antaranya anak muda, mengacungkan jari, menunjuk ke arah Tan Yun dengan seringai, dan pergi. Ketiga murid perempuan itu melirik Tan Yun dengan dingin sebelum menghilang ke dalam malam. Tan Yun mengesampingkan keraguannya dan bergumam pada dirinya sendiri, potong lidahku, gali mataku, dan siksa aku perlahan. Hahaha. Keesokan harinya, pada 3/4, saat fajar. Tempat perlindungan ruang waktu abadi terletak di sisi barat gerbang bagian dalam Xianzong Abadi, di antara pegunungan yang menjulang 500 mil jauhnya. Tempat perlindungan ruang waktu memiliki radius ribuan meter, dan ada meteorit ruang waktu berwarna merah darah di lapangan. Di tengah ruang waktu Sanktuari, ada platform tinggi melingkar dengan radius 100 meter. Di tepi timur Suaka Duniawi, ada 3 menara batu giok dengan ketinggian 100 meter. Di gedung Giokno 1, Ru Yan Wuji dan ratusan tetua dari pintu dalam dan pintu abadi dari Sekte Abadi-Abadi sedang duduk. Di kursi No. 2 Yulou, Suge Yu dan 9 tetua dari gerbang dalam Istana Abadi duduk di antara mereka. Di kursi Yulou ketiga, Tantai Xuanzong duduk dengan tenang. Duduk di sampingnya adalah 9 kepala suku termasuk Sen Subing dan Murong Sishi. Pada saat ini, di bawah platform tinggi melingkar dari Suaka Waktu dan Ruang Abadi, 3.000 murid Istana Senhun Xian yang dipimpin oleh Namong Yukin berdiri dengan tenang. Seperti yang kita semua tahu, Istana Abadi Jiwa Ilahi menggunakan teknik kultivasi ganda untuk mengendalikan sekte. Oleh karena itu, di antara 3.000 murid yang berpartisipasi dalam uji coba Tanah Abadi, ada sebanyak 1.000 pasang Taois. Di sisi kanan dari 3.000 murid Istana Senhun Xian,
Ada 2.000 murid laki-laki dan perempuan dari Xianzong Abadi yang berpartisipasi dalam persidangan. Di sebelah kanan semua murid Sekte Abadi-Abadi, ada ribuan murid Huangfu Shengzong termasuk Tan Yun. Yang terakhir dari 3 murid Sekte kuno, lebih dari 2 juta murid batin Xianzong Abadi, semuanya tiba. Pada saat ini, Ruyan Wuji di Yulou bangkit dari kursi, dan suara lama bergema di ruang waktu abadi yang besar. Hari ini ada di sini lagi, hari persidangan Tanah Abadi setiap 3 tahun, raja ini penuh dengan harapan untuk persidangan para murid Sekte kedua dan Istana pertama. Seperti yang kita semua tahu, jurang pemakaman dewa di Tanah Abadi adalah rumah harta Xianzong Abadi saya, dan ada harta langka surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tanah Abadi adalah medan perang kedua para dewa di zaman kuno. Itu juga merupakan situs dewa keadilan dan dewa kejahatan. Tanah Abadi itu suci dan khusyuk. Benua hukuman surgawi kita dapat memiliki kemakmuran dan kemakmuran hari ini, dan itu semua sebagai imbalan atas kehidupan dewa keadilan. Sekarang, dengan perintah raja ini, semua orang berduka untuk 3 napas dan menunjukkan rasa hormat tertinggi kepada para dewa. Begitu suara itu jatuh, Ruyan Wuji berlutut terlebih dahulu dan menutup matanya. Segera setelah itu, para tetua dari Xianzong Abadi, Tantai Xuanzong, 9 kepala Sen Subing, Zujiyu dan para tetua lainnya dari Istana Jiwa Abadi, semuanya bangkit dan berlutut, memejamkan mata dan terdiam. Di bawah menara giok, lebih dari 2 juta murid Sekte Abadi-Abadi, dan 6.000 murid dari 3 sekte kuno di bawah platform tinggi yang berpartisipasi dalam persidangan, semuanya membungkuk dalam diam. Pada saat ini, wajah semua orang mengungkapkan makna yang saleh. Pada saat ini, Tan Yun merasakan ledakan sakit hati. Karena Dewa Keadilan yang mati di Tanah Abadi adalah mantan bawahan Tan Yun, raksasa liar, raksasa liar. Pembunuhan tanpa ampun bab ke-423. Dalam keheningan, setelah 3 napas berkabung, semua orang bangkit. Ruyan Wuji menatap 6.000 murid Erzong dan Yigong yang berpartisipasi dalam persidangan, dengan ekspresi tiba-tiba. Sebelum membuka terowongan ruang waktu menuju Tanah Abadi, kamu harus ingat apa yang dikatakan Master Sekte ini selanjutnya. Di Tanah Abadi, area percobaan yang diselimuti oleh gedung pencakar langit raksasa adalah 10 juta li. Batas waktu untuk uji coba adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun, terowongan waktu akan dibuka 100.000 mil di utara pintu masuk ke Abyss of the Burying God, melewati gunung peri ruang dan waktu. Waktu bukanya adalah 1 jam. Kamu harus kembali melalui terowongan waktu dalam waktu 1 jam. Jika tidak, begitu terowongan ruang waktu ditutup, gedung pencakar langit raksasa di area percobaan pertahanan juga akan menghilang. Saat itu, monster tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5 akan merusak area percobaan. Pada saat itu kamu akan tetap berada di tempat yang abadi, dan kamu pasti akan mati. Mengerti? 6.000 murid berkata serempak, murid dan junior mengerti. Oke, Ruyan berkata dengan suara nyaring, penguasa ini segera membuka terowongan ruang waktu, dan terowongan ruang waktu akan mengirim Anda secara acak tersebar dan ditransmisikan ke Tanah Abadi. Selama proses transmisi, jangan sentuh dinding ruang waktu terowongan ruang waktu dengan bagian tubuh Anda, jika tidak, Anda akan dicekik sampai mati oleh turbulensi ruang. Akhirnya, Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa memang ada harta di God Burying Abyss, tetapi dalam 50.000 tahun terakhir, jumlah kematian dari 3 sekte kuno yang masuk ke dalamnya telah melebihi 20 juta. Ketika kamu memasuki God Burial Abyss untuk berburu harta karun, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Jika kamu tidak bisa masuk lebih dalam, kamu harus keluar tepat waktu. Jangan kehilangan perburuan harta karunmu, tetapi hancurkan hidupmu. Begitu suara itu jatuh, bibir Ruyan Wuji bergerak diam-diam, tangannya yang kering, berputar-putar di sekitar dadanya perlahan, bola kekuatan spiritual dengan diameter 3 kaki, keluar dari udara tipis di atas Yulou. Ho, ho, ho. Cincin semesta di antara jari-jari Ruyan Wuji melintas dengan cepat, dan tiba-tiba, 36 batu spiritual berkualitas tinggi ditembakkan ke dalam bola cahaya spiritual, mengambang dengan tenang. Pergi dengan lambaian lengan jubah Ruyan's Promise, lingkup kekuatan spiritual segera terpecah menjadi 36 berkas kekuatan spiritual. Setiap pancaran kekuatan spiritual, membawa batu spiritual berkualitas tinggi melalui kehampaan, berubah menjadi 36 busur,
dan menembak ke arah 36 gunung surgawi yang masing-masing mengelilingi tempat perlindungan ruang waktu abadi. Ketika 36 balok kekuatan spiritual dibor ke puncak 36 puncak gunung peri, mereka terdiam. Terowongan ruang waktu, mulai. Ledakan. Boom. Ruyan Wuji bergumam pada dirinya sendiri, segera, ketika 36 gunung peri bergetar dengan suara keras yang menderu, di setiap gunung peri, seberkas cahaya terang setebal 100 meter meledak. 36 pilar cahaya berubah menjadi lengkungan yang indah, dan akhirnya bertemu di atas platform tinggi melingkar dari suaka ruang waktu. Tiba-tiba, ada angin kencang di langit, membentuk terowongan ruang waktu yang gelap dengan diameter ratusan meter. Tiba-tiba, pendaran besar keluar dari terowongan ruang waktu, menutupi platform tinggi melingkar. Terowongan ruang dan waktu telah dibuka, sekte kedua dan murid pengadilan istana pertama, pergi ke platform tinggi untuk berteleportasi. Setelah Ruyan Wuji berkata, saat 2000 ahli pintu dalam dari Eternal Xianzong melompat ke platform tinggi, mereka tanpa sadar naik ke langit dan memasuki terowongan ruang waktu. Desir Sam, 3000 murid istana Senhunxian mengikuti dengan cermat, meluncur ke platform tinggi, dan dibawa ke terowongan ruang waktu. Meng, Xi Yao, Ziyan, perhatikan keselamatan, sampai jumpa di tempat pertemuan. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia memimpin di platform tinggi, merasakan kekuatan yang menahan, dan menarik dirinya ke dalam terowongan ruang waktu. Selanjutnya, 999 murid Huang Fu Shengzong yang tersisa mengikuti dengan cermat, dan menghilang di terowongan ruang waktu dalam waktu singkat. Segera, terowongan ruang waktu ditutup perlahan dan menghilang ke langit. Hahaha, Master Sekte Tantai, Master Sekte ini benar-benar khawatir bahwa tidak seorang pun dari ribuan murid Guizhong akan dapat kembali hidup-hidup setelah 1 tahun. Di lantai atas, Ruyan Wuji memandang Tantai Xuanzong dan berkata sambil tertawa. Ya, Tuan Istana juga sangat khawatir. Suge Yu bergema di gedung batu giok kedua, oh, bagaimanapun juga, murid Huang Fu Shengzong Anda terlalu lemah. Jika Anda berpartisipasi dalam uji coba tanah abadi, bukankah itu akan mati sia-sia? Mendengar ini, Tantai Xuanzong berkata dengan ringan, 2 orang, siapa yang bisa mengatakan dengan tepat apa yang akan terjadi setelah 1 tahun? Master Sekte ini berharap dalam setahun, kamu masih bisa tertawa. Pada saat yang sama, Tan Yun bolak-balik di terowongan ruang waktu yang gelap. Karena kecepatan yang sangat cepat, dia merasakan ledakan pusing yang kuat, berkecamuk di benaknya. Setelah setengah jam, pusing tiba-tiba menghilang, dan Tan Yun merasakan perasaan yang kuat di kakinya. Dia tahu bahwa kakinya telah mendarat di tanah dan dia telah mencapai tanah yang kekal. Om, memanggil. Sebelum Tan Yun mengamati medan, tiba-tiba, di belakangnya terdengar suara siulan senjata tajam yang membelah udara. Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping. Tiba-tiba, cahaya hitam melesat melewati pipinya. Setelah memotong sehelai rambut terbang, itu menembak ke pohon kuno yang menjulang tinggi di depan dengan suara gemetar, mengubahnya menjadi tubuh hitam. Anak panah. Sangat menusuk di sekitar panah di bagasi, kulit hijau zamrud awalnya berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Racun. Sangat beracun. Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya dan tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat bahwa seorang murid perempuan dari Seng Sui dalam gaun putih dan Senhun Xiangong berada 200 meter jauhnya, memegang busur di tangan kirinya, dan meletakkan 3 panah beracun di busur lagi di tangannya, tangan kanan. Regangkan tali busur. Tan Yun, jika kamu tertangkap dengan tanganmu, gadis ini akan membuatmu lega. Murid perempuan itu menatap Tan Yun dengan dingin, jangan salahkan hatiku yang kejam, salahkan kamu jika kamu mau, hina tuan istanaku dan fitnah reputasi istana periku di kompetisi 4 keterampilan. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan tidak mengatakan apa-apa, berjalan menuju wanita itu selangkah demi selangkah. Pergi ke neraka. Wanita itu memarahinya, dan mengirimkan 3 anak panah bersama-sama, Dia menusuk tenggorokan dan dada Tan Yun, masing-masing. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan orang suci, saya pikir Anda sangat baik. Itu tidak terbunuh oleh 3 anak panah saya. Sepertinya Namong Yukin tidak terlalu kuat. Tiba-tiba, ejekan murid perempuan itu berhenti tiba-tiba. Dia ngeri menemukan bahwa Tan Yun, yang tertusuk oleh 3 anak panah, tidak memiliki darah di leher atau dadanya. Kemudian, sosok Tan Yun runtuh dalam pandangannya. Dalam kengerian wanita itu,
dia merasakan ruang di belakangnya bergetar. Dia bahkan tidak memikirkannya, dan saat terbang ke kehampaan, dia mengorbankan pedang terbang, mencoba menginjak pedang terbang untuk melarikan diri. Turunkan aku. Dengan teriakan keras, ketika wanita itu baru saja menyapu kurang dari 10 kaki, Tan Yun tiba-tiba meraih pergelangan kaki wanita itu dengan satu tangan, dan membantingnya ke tanah. Wow, sosok Tan Yun melintas, dan saat berikutnya, kaki kanannya sudah berada di tenggorokan wanita itu. Tolong, jangan bunuh aku. Wanita itu memohon dengan mata berlinang air mata. Tan Yun tampak dingin, jika itu kamu, maukah kamu melepaskanku? Retakan. Ketika wanita itu terkejut, Tan Yun acuh tak acuh dan kejam, menghancurkan lehernya dengan kaki kanannya. Bab 424 Jejak Perang Besar. Setelah membunuh wanita itu, Tan Yun membungkuk dan mengambil cincin alam semesta dari mayatnya. Setelah menemukan banyak batu roh di cincin Qian Kun, slip giok lain ditemukan. Setelah Tan Yun memanipulasi indera spiritual ke dalam slip batu giok, ia menemukan bahwa itu adalah latihan, dengan nama, Gadis Giok Liburan Klasik. Di bawah nama latihan, ada postur cinta antara pria dan wanita, dan Tan Yun merasakan ledakan panas di hatinya, dan kemudian dia memasukkan latihan ke dalam cincin semesta. Setelah menyingkirkan harta karun kelas menengah, busur wanita, yang jatuh di samping mayat, Tan Yun mulai mengamati sekeliling. Di depan mata, ada pohon-pohon raksasa dengan diameter beberapa meter dan tinggi beberapa kilometer. Hutan. Hah. Tan Yunjian mengerutkan kening, merasakan kekuatan spiritual di kolam spiritual perlahan lewat. Hutan itu aneh. Pada saat berikutnya, hati Tan Yun tercengang, dan dia merasakan kekuatan spiritual mengalir lebih cepat, dan kekuatan spiritual di kolam spiritual tampaknya ditelan oleh kekuatan aneh, menjadi ganas. Retak, klik, bum-bum. Pada saat ini, Tan Yun merasakan tanah bergetar di bawah kakinya. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, dan melihat pohon-pohon kuno yang menjulang ribuan meter jauhnya, satu demi satu, dan raksasa merah darah dengan ketinggian ratusan meter bergegas ke arahnya di dedaunan yang jatuh terbang. Karena kecepatan raksasa yang sangat cepat, dan setelah menghancurkan pepohonan, daun-daun yang berguguran mengaburkan penampilannya, Tan Yun tiba-tiba tidak bisa melihat monster apa itu. Mengaum. Dengan raungan nyaring, barisan pohon kuno yang jaraknya belasan kaki di depan Tan Yun diledakkan oleh monster. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, Raja Monster-Monster tingkat kedua, beruang darah pemakan roh. Di depan mata Tan Yun, seekor beruang iblis dengan ketinggian 100 meter muncul 30 meter jauhnya. Saat roh yang menelan beruang darah mendekat, Tan Yun merasakan kekuatan spiritual di kolam roh, dengan panik dan tak terkendali keluar dari alisnya, dan mengebor ke dalam kekosongan dalam roh yang menelan beruang darah. Ledakan. Beruang darah pemakan roh mengangkat cakarnya dengan cara yang mendominasi dan menamparnya ke tanah dengan keras. Tiba-tiba, itu retak karena gempa. Itu memiliki sepasang pupil raksasa yang penuh dengan mata ganas, dan segera melompat 100 kaki, dengan kekosongan yang bergetar, bergegas turun dengan keras ke arah Tan Yun. Pria besar, lakukan untukku, bunuh dia. Saat raungan Tan Yun pertama kali terdengar, aum. Raungan singa mengguncang gendang telinga Tan Yun. Seberkas cahaya keemasan keluar dari tas binatang yang tergantung di pinggang Tan Yun, dan berubah menjadi naga emas dan singa dengan ketinggian ratusan meter. Itu merentangkan sayapnya dan mencapai 200 kaki. Setelah menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi, ia naik ke langit. Kaki depan kiri yang ditutupi rambut emas menepuk dada beruang yang menelan darah itu seperti kilat. Bang! Klik! Suara keras yang tumpul bercampur dengan suara tulang yang melumpuhkan, tetapi dada beruang darah yang menelan roh sangat runtuh, dan tulang patah yang tebal menembus keluar dari dada berdarah. Merayu. Beruang darah yang menelan roh itu mengeluarkan tangisan lemah seperti bayi, dan tubuhnya yang seperti bukit ditembak ratusan kaki jauhnya oleh naga emas dan singa, dan setelah menghancurkan lusinan pohon raksasa, boom. Tanah jatuh ke hutan dengan suara gila mati. Ini adalah celah antara monster-monster Orde Kedua selama periode bencana dan naga emas Orde Ketiga dan Dewa Singa. Beruang yang menelan roh adalah raja dari monster tingkat kedua, tetapi menghadapi naga emas dan singa, itu benar-benar lemah dan terlalu menyedihkan. Mengaum. Naga emas dan singa melangkah maju, merangkak di bawah kaki Tan Yun. Wah, gelombang. Mengaum gelombang. Merayu. Pada saat ini,
semua monster dan binatang buas di hutan dalam radius 10 mil membuat suara panik dan gemetar, merangkak di tanah ke arah naga emas dan singa. Monster tingkat kedua dan tingkat pertama ini, setelah merasakan nafas naga emas dan dewa, mengucapkan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Ya, kamu melakukannya dengan sangat baik. Tan Yunkuan menoleh ke belakang naga emas dan singa, dan menasihati, singkirkan periode pertumbuhan tingkat ketiga Anda. Di masa depan, tanpa perintah saya, Anda tidak diizinkan untuk melepaskan napas Anda yang sebenarnya, dan Anda tidak diizinkan untuk bergerak. Mengaum. Setelah naga emas dan kepala besar singa mengangguk, saat nafas disingkirkan, monster dan binatang buas 10 mil jauhnya melarikan diri dengan putus asa, menghilang tanpa jejak segera. Saat roh yang menelan beruang darah mati, kekuatan spiritual di Lingqi Tan Yun menjadi tenang dan tidak lagi mati. Tan Yun tidak menjatuhkan pil iblis yang menelan beruang darah, dia sekarang memandang rendah hal-hal tingkat rendah. Tentu saja, pil iblis Raja Binatang Iblis tingkat kedua harus berharga, tetapi Tan Yun sekarang tidak kekurangan batu roh dan terlalu malas untuk mendapatkannya. Hal yang paling mendesak adalah menentukan posisi terlebih dahulu, lalu pergi ke hutan sejauh 300.000 mil ke arah timur dari pintu masuk Gat Burying Abyss untuk bertemu dengan murid Danmai. Karena murid Sen Subing memberikan kehidupan murid Danmai untuk dirinya sendiri, dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, dan akhirnya membawa mereka keluar dari tanah abadi hidup-hidup. Tan Yun mengeluarkan slip giok peta dari Qian Kun Ring. Mengendalikan indera spiritualnya untuk memasuki slip giok, dan menentukan arah. Menyingkirkan slip batu giok, Tan Yun memerintahkan, pria besar, terbang 3 juta mil ke arah timur, ada hutan dengan radius ribuan mil, tujuan kita, pintu masuk depan hutan. Juga selama penerbangan, jangan terbang terlalu tinggi. Jika Anda bertemu dengan murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun, beritahu saya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual yang besar berubah menjadi 4 gambar. 2 di antaranya adalah kostum murid laki-laki dan perempuan dari Istana Abadi, dan 2 lainnya adalah kostum murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi-Abadi. Mengaum. Naga emas dan singa dewa meraung untuk menunjukkan bahwa setelah mengingat penampilan gaun itu, dia membawa Tan Yun ke langit. Sayap emas yang tampaknya tak terkalahkan, menghancurkan cabang-cabang yang tertutup. Naga emas dan singa bergegas keluar dari hutan, dan tiba-tiba menetapkan sosok besar di langit. Pupil raksasanya menatap pemandangan ratusan mil jauhnya, dan matanya mengungkapkan kesedihan yang manusiawi. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun. Satu orang melihat keluar satu persatu, tetapi melihat puncak asli yang menjulang tinggi, seolah-olah mereka dihancurkan oleh kekuatan luar yang besar, meninggalkan jejak perang. Sejauh yang saya bisa lihat, setiap puluhan mil di tanah, ada jejak kaki besar ratusan meter, berantakan dan tertanam dalam di tanah. Meskipun jejak kaki ditutupi dengan vegetasi lebat, Tan Yun masih bisa mengenali sekilas bahwa jejak kaki unik itu ditinggalkan oleh raksasa liar dan liar selama perang melawan dewa-dewa jahat di zaman kuno. Pada saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian dan dapat melihat dengan jelas, Anda akan terkejut menemukan bahwa gunung, sungai, hutan, dan sebagainya di area percobaan 10 juta mil penuh dengan 3 jenis jejak kaki. 2 di antaranya besar dan tak tertandingi, tetapi mereka ditinggalkan oleh raksasa liar dan liar. Yang lainnya hanya berukuran 100 meter, ini ditinggalkan oleh para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Tidak hanya di area percobaan 10 juta li ini, hampir semua puncak agung rusak, dan bahkan di wilayah luas seluruh tanah abadi, gunung-gunung runtuh, puncak-puncak agung runtuh, dan sungai-sungai pecah. Sepertinya perang yang hancur. Tan Yun memikirkan 2 suku dewa raksasa yang setia kepadanya di masa lalu, dan berpikir bahwa mereka akan mati bersama dengan dewa-dewa jahat, dan dia melihat pemandangan yang hancur dan mengejutkan di hadapannya. Tidak sulit baginya untuk membayangkan pertempuran kedua para dewa di zaman kuno. Betapa tragisnya, naga emas dan singa yang diwarisi dari Master Dewa Naga Emas Tuan sudah memiliki ingatan Tuan Dewa Naga Emas, dan setetes air mata tertinggal di pupil raksasanya yang besar. Karena di masa lalu, para dewa raksasa dari ras liar dan naga dari klan Naga Emas, seperti saudara, dan bersama-sama mereka setia kepada Tuhan. Bagi saya, terlalu banyak orang yang dikorbankan, air mata Tan Yun jatuh di pipinya yang tampan, dan dia membuat suara keras. Pembalasan dendam. Aku harus berhasil membalas dendam. Bab 425 King Ching bunuh diri. Terjebak.
Seperti yang dirasakan Tan Yun, suara renyah dari dalam Qian Kun Ring mengganggu pikiran Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, dan digantikan oleh kecemasan dan kepanikan. Karena suara ini dibuat ketika token identitas meledak. Selama perjalanan 2 bulan dari Huang Fu Shengzong ke Xianzong Abadi, Tan Yun memasukkan token identitas 329 murid dan Mai termasuk Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Mu Menggu ke dalam cincin Qian Kun. Dengan melakukan itu, Tan Yun ingin tahu hidup dan mati mereka. Pada saat ini, ledakan token identitas berarti salah satu dari mereka mati. Tan Yun, yang sangat mengkhawatirkan Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian, segera memanipulasi Ling Xiqin ke dalam cincin semesta dan menemukan token identitas yang diukir dengan kata, Yang Fei, rusak. Itu berarti Yang Fei, murid dan Mai, meninggal karena suatu alasan saat ini. Ada 3 alasan kematiannya. Salah satunya adalah Yang Fei dibunuh oleh monster. Kedua, Yang Fei mati di tangan murid 8 Mai lainnya dari Huang Fu Shengzong. Ketiga, murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Shenhun, bunuh dia. Orang besar, sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Cepat atau lambat kita akan membalas semua naga dan raksasa yang mati dari 2 ras. Sekarang pergilah ke tempat pertemuan yang baru saja kusebutkan. Tan Yun memberi perintah, dan naga emas dan singa membawa Tan Yun seperti kilat emas besar, berlari kencang di langit. Singa Dewa Naga Emas adalah kekuatan tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Karena warisan Master Dewa Naga Emas, kecepatan terbangnya telah mencapai kecepatan 500.000 mil sehari. Dengan kecepatan ini, Anda dapat mencapai hutan sejauh 3 juta mil dalam 6 hari dan bertemu dengan murid-murid dan Mai. 5 hari kemudian, naga emas dan singa tiba-tiba berhenti terbang dan melayang di atas sebuah lembah. Tan Yun berpikir bahwa lelaki besar itu telah menemukan jejak Istana Abadi Jiwa dan murid Sekte Abadi-Abadi. Dia menginjak kepala naga emas dan singa dewa, rambutnya terbang, dan melepaskan indera spiritual 3 kali lipat yang sebanding dengan alam pemurnian jiwa, dan dia melampiaskannya, menutupi lembah di bawah. Pada saat ini, jeritan tajam seorang wanita dan tawa cabul seorang pria terdengar di telinga Tan Yun. Kamu bajingan yang tidak ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Kamu tidak harus mati dengan baik. Tidak mati dengan baik. Ahahaha. Si cantik kecil, sekarang kamu telah dihancurkan oleh kami, selama kamu berjanji padaku, kamu akan melayaniku dengan patuh di masa depan, selama aku melayanimu dengan baik, aku bisa mengatakan tidak kepada saudara-saudara Sekte Abadi kita, membunuhmu. Ya, kakak Wang benar, dukun. Demi kamu hanya membuat kami keren, kami tidak bisa membunuhmu, hehehe. Kalian berdua binatang buas, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkanku lagi. Tan Yun Lingshen mengamati lembah dan menemukan momen pemilik suara. Tan Yun tiba-tiba berteriak, tidak Zhang Qingqing. Di bawah selimut kesadaran spiritual Tan Yun, sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar, murid dan Mei Huang Fu Shengzong, Zhang Qingqing, berdiri acak-acakan di depan 2 murid laki-laki Xianzong Abadi, memegang pedang di lehernya. Namun, mungkin Tan Yun terlambat 1 langkah untuk menghentikannya, atau dia tidak ingin hidup lagi setelah dia dicemarkan atau dilecehkan dan kehilangan kepolosannya. Darah menyembur keluar bersama dengan pedang dingin di leher putihnya. Dia tidak ragu sama sekali, yang dia marahi hanyalah 2 murid laki-laki dari Eternal Xianzong. Tanpa gemetar, naga emas dan singa dewa menukik dan menembak jatuh ke lembah. Wow, Tan Yun menembak jatuh dari punggung singa, dan dengan penuh semangat mendukung Zhang Qingqing, mencengkeram lehernya yang berdarah dengan tangan kanannya, dan berbisik, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu membenci mereka, lalu hidup untuk membalas dendam. Petik 2. Tan, kakak Tan. Zhang Qingqing mengangkat kepalanya dengan susah payah, air mata jatuh dari wajahnya yang cantik, dia menatap langsung ke arah Tan Yun, dan berkata dengan suara lemah dan gemetar di hati adik perempuannya, kehidupan. Kakak Tan, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Hidung Tan Yun agak sakit, katamu, aku berjanji. Saudara Tan, balas dendam untukku. Suara terputus-putus Zhang Qingqing berhenti tiba-tiba, dan kepala termuda dengan lemah menempel di dada Tan Yun. Darah panas di lehernya menyembur keluar dari telapak tangan Tan Yun menutupi luka lehernya. Kehidupan yang hidup, setelah dihancurkan oleh orang lain, dia memilih untuk memutilasi dirinya sendiri. Amarah. Kemarahan memenuhi dada Tan Yun.
Dia tiba-tiba menoleh dan melirik murid Xianzong abadi yang menyeringai padanya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tubuh Zhang Qingqing di rumput. Hahaha, Tan Yun, kami mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu datang ke sini sendirian. Salah satu murid laki-laki bernama Wang Su tertawa dan menjilat bibirnya sambil berkata, Cek Gading, ternyata dia adalah Zhang Qingqing. Hehehe, kulit itu terlalu lembut, apakah hanya kulitnya yang lembut, atau semua murid perempuan Huang Fu Shengzongmu juga lembut, sepertinya aku harus memastikannya. Saudara Wang sangat benar. Murid laki-laki lain, Guoke, dengan senyum cabul, kakak Wang, setelah kita membunuh Tan Yun terlebih dahulu, kita akan mengambil kepalanya untuk meminta kredit Tuan Muda, dan kemudian kita akan perlahan-lahan bagaimana mencari murid perempuan dari Huang Fu Shengzong. Tentu tidak masalah. Wang Su dan Guoke tersenyum satu sama lain, dan tidak menempatkan Tan Yun, naga emas, dan singa sedikit pun. Wang Su dan Guoke adalah yang terkuat ke-11 dan ke-12 di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi. Meskipun mereka tahu bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, Tan Yun melukai Tuan Muda peringkat 10 Ruyan Chen dengan parah, tetapi mereka masih belum takut pada Tan Yun. Alasannya sangat sederhana, hanya dua orang yang tahu bahwa Ruyan Chen sama sekali bukan lawannya, dan kemampuannya untuk memasuki ke-10 juga merupakan hasil dari mereka berdua membiarkannya. Karena itu, keduanya tidak takut melihat Tan Yun saat ini. Pada saat ini, karena naga emas dan singa dewa telah menahan napas, di mata keduanya, mereka tidak lebih dari binatang roh dengan ukuran besar dan kekuatan rata-rata. Mereka meremehkan, seberapa kuat gunung di lapisan ke-9 jiwa janin di distrik Tan Yun. Tan Yun menutup telinga terhadap ejekan dan seringai keduanya. Dia berjongkok di rumput dan dengan lembut merapikan rok panjang Zhang Qingqing yang berantakan, lalu berdiri tiba-tiba dan berteriak, pria besar, tekan mereka. Mengaum, raungan naga emas dan singa menembus langit, dan dalam sekejap, ia melepaskan nafas periode pertumbuhan tingkat ketiga, menutupi langit dan bumi seperti Wang Su dan Guoke. Meskipun naga emas dan singa dewa masih dalam periode pertumbuhan tingkat ketiga, auranya sebanding dengan tahap dewasa tingkat ketiga, dan itu sekuat periode transisi tingkat ketiga. Di bawah tekanan napas, ketinggian rendah ini langsung ditutupi dengan celah-celah ruang yang padat, seperti jaring laba-laba hitam besar, menutupi keduanya. Apa? Kaca? Kaca. Dalam jeritan kelelahan, mereka berdua seperti membawa gunung besar di punggung mereka, menekuk tulang belakang mereka, dan darah terbang di kaki mereka, dan mereka semua putus. Bab 426 semuanya terbunuh. Buk-buk. Dalam debu, Wang Su dan Guoke, yang kakinya patah, dihancurkan ke tanah oleh kekuatan nafas yang tak tertandingi. Tidak, maafkan aku. Tan Yun, maafkan aku. Selama kamu tidak membunuh kami akan menjanjikan segalanya padamu, tolong. Keduanya tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa memohon belas kasihan dengan suara serak. Di bawah paksaan naga emas dan singa, dahi, wajah, dan bahkan kulit mereka ditutupi dengan garis-garis darah yang terjalin secara vertikal dan horizontal. Darah mengalir keluar dari garis-garis darah berulang kali, dan kulit mereka berdua retak saat bernafas, seperti orang berdarah yang merangkak keluar dari genangan darah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa singa abu-abu yang mereka pandang rendah sebelumnya begitu kuat sehingga mereka tidak melawan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun sangat marah dan mendatangi mereka berdua selangkah demi selangkah. Kalian berdua bajingan, biarkan aku mendengar dengan jelas. Murid Huang Fu Shengzong saya, memang benar bahwa Anda tidak akan pernah mati dengan murid Xianzong abadi Anda. Jika Qingqing tidak dapat menandingi Anda dan dibunuh oleh Anda, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya akan memotong kepala Anda dengan satu pedang dan memberimu kebahagiaan. Tapi kalian berdua benar-benar menajiskannya setelah mengalahkannya dengan kekuatan. Aku akan membuatmu sulit mati. Tan Yun menginjak kedua kaki mereka satu demi satu dan meledak. Apa? Retakan. Tan Yun menggunakan kakinya dengan gila, menghancurkan kedua lengannya, dan kemudian menghapus kolam spiritual dua orang, memungkinkan naga emas dan singa untuk menyingkirkan paksaan. Saat kolam roh ditinggalkan, mereka berdua meratap, dan penampilan pemuda asli menjadi setengah baya. Tan Yun, aku merancang leluhur. Tan Yun, kamu harus mati. Jika kamu memiliki benih, bunuh kami. Keduanya meraung di tanah, ingin memprovokasi Tan Yun dan memberi mereka kegembiraan.
Tapi bagaimana Tan Yun bisa membuat mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Pria besar, ambilkan aku beberapa binatang buas. Tan Yun memerintahkan dengan gigi terkatup. Mengaum. Singa Dewa Naga Emas mengangkat kepalanya yang besar, dan dengan lolongan panjang yang bergema di lembah. Tidak lama kemudian, monster gemetar dan binatang buas di lembah datang dengan hati-hati ke arah Tan Yun. Jelas mereka mendengar panggilan naga emas dan singa dewa. Sushasha, ada suara lembut di rumput, dan ratusan ular bunga, huruf muntah, muncul di bawah naga emas dan singa. Tan Yun melirik sekelompok ular dan berkata dengan dingin, orang-orang besar, biarkan mereka memakannya. Mengaum. Dengan perintah dari naga emas dan singa, ular bunga yang berhati-hati tiba-tiba menjadi ganas dan terbang menuju Wang Su dan Guoke. Ular menggigit tubuh berdarah mereka dengan ganas dan kejam. Setelah beberapa napas, hanya tulang yang tersisa. Setelah itu, Tan Yun memegang pedang dan menggali lubang di tanah, dengan lembut memasukkan Zhang Qingqing ke dalamnya, dan kemudian mengisinya ke dalam kuburan. Saudari junior Zhang, saya telah membalas dendam Anda kepada Anda, jadi istirahatlah di sini. Tan Yun meninggalkan kalimat dan meluncur di belakang naga emas dan singa, mendorong pria besar itu ke langit. Mengaum. Setelah naga emas dan singa memerintahkan monster di bawah untuk menjauh dari kubur, mereka membawa Tan Yun pergi. Keesokan harinya, ketika langit mulai cerah, Tan Yun menemukan bahwa token identitas dari 3 murid Pilfest Cell telah meledak di cincin Qiankun. 1 jam kemudian, Tan Yun, dengan berat hati, mengusir naga emas dan singa yang tergantung di atas hutan hijau seperti laut. Hutan itu tak berujung dan luas. Membunuh. Membunuh mereka semua. Petik 2. Tiba-tiba, suara emas dan besi berpotongan, dan suara teriakan dan pembunuhan masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti hutan 500 mil di bawah. Tiba-tiba, 2 pancaran dingin substantif melesat dari mata bintang, mendesak naga emas dan singa untuk terbang ke barat laut, 400 mil jauhnya dari hutan. Pada saat yang sama, di hutan lebat yang dipenuhi hujan dan kabut dan bau busuk, puluhan pedang raksasa dan balok pedang bangkit. Dengan suara pertempuran sengit, merobek rumput liar dan pohon di hutan menjadi berkeping-keping. Di hutan besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat tua, Luo Fan dan Song Hong, memimpin 13 murid Danmai, bertarung sengit dengan 10 murid Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun. Luo Fan 15 orang, menghadapi 6 pria dan 4 wanita, tidak hanya mundur dengan mantap, tetapi setiap orang memiliki beberapa luka tulang. Sebaliknya, di antara 10 orang, hanya 1 yang terpotong oleh lengan kanan Luo Fan, dan 9 lainnya utuh. Jelas bahwa kedua belah pihak kuat dan lemah. Kakak senior Luo, kakak Song. Kami bukan lawan mereka, ayo cepat mundur. Ya, 2 bersaudara, kami takut kami semua akan mati di sini jika kami tidak mundur. Petik 2. 13 murid Danmai panik dan meraung, nafas kematian memenuhi hati mereka. Diam padaku. Luo Fan tampak tegas, jika kita mundur, apa yang harus kita lakukan jika Tan Yun datang saat itu? Haruskah mereka membiarkan Tan Yun dikepung? Saudara Luo benar. Song Hong bergema, kamu bisa pergi jika kamu mau. Kakak Luo dan aku pasti tidak akan pergi. Ketika ke-13 orang itu menahan luka mereka dan ingin berbicara, bayangan-bayangan itu berkelap-kelip di hutan. 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, sudah dipersenjatai dengan pedang dan pisau, mengepung 15 orang Luo Fan. Seorang murid perempuan yang dipimpin oleh Senhun Xiangong terkekeh dan berkata, kalian sekelompok semut masih ingin pergi. Itu adalah mimpi yang bodoh. Tinggalkan hidupmu. Hahaha. Seorang murid laki-laki terkemuka dari Xianzong Abadi berkata dengan mata muram, hari ini kamu hampir tidak bisa terbang dengan sayapmu, tetapi kamu dapat yakin bahwa kami dan para Daois di Istana Jiwa Abadi tidak akan membiarkanmu sendirian. Tidak akan lama. Oh tidak, mungkin di sudut tertentu, akan ada orang-orangmu yang menemanimu ke Huangkuan. Orang ini, setelah berbicara, menunjukkan tatapan garang, dan berkata dengan kejam, bunuh aku. Retakan. Pada saat ini, kuku singa emas besar, dengan kehampaan yang bergetar, menginjak batang pohon anggur tua dan membanting ke arah murid itu. Ah! Monster macam apa ini? Selamatkan aku. Suara kengerian tiba-tiba terputus, dan murid itu diinjak-injak dan diledakkan oleh kuku emas, menutupi tubuh yang patah di bawah kuku.
Mengaum. Auman singa mengguncang daun dan daun jatuh. Ketika 9 orang yang tersisa dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi melihat raksasa di depan mereka, mereka ketakutan dan ingin melarikan diri. Aura dan paksaan yang tak tertandingi langsung menyapu dari tubuh naga emas dan singa seperti badai yang tak terlihat ke sekitarnya. Ketika 15 wajah Luo Fan dan Song Hong seperti abu mati, mereka merasakan aura dan tekanan tak terlihat seperti badai dahsyat, menghindari diri mereka sendiri dan orang lain, dan 9 musuh yang melarikan diri menuju Yujian menyebar dengan kecepatan cahaya. Boom-boom. Napas yang menakjubkan itu, menyebar dengan cepat dari hutan dalam lingkaran konsentris, mengubah pohon-pohon mati dan daun-daun busuk di hutan menjadi debu, menyebabkan pohon-pohon hijau meledak satu demi satu. Tidak, meluangkan, membantu. Tak lama kemudian nafas menelan ke-9 orang yang berhasil lolos dari Yujian. Di antara pasir dan batu yang beterbangan, 9 orang berubah menjadi 9 kelompok kabut darah di hutan yang hancur, dan mayat-mayat itu berserakan di tanah. Pada saat ini, dalam jarak 3 mil dari naga emas dan singa dewa sebagai pusatnya, zona vakum telah terbentuk, dan semua vegetasi dan pohon telah menghilang. Di hutan seperti lautan, ada tempat terbuka sejauh 3 mil dalam radius 3 mil, dan tidak ada rumput liar atau pohon di tempat terbuka itu. Bab 427 mengatur susunan. Luo Fan dan Song Song 15 orang, melihat naga emas dan singa setinggi 100 kaki di depan mereka, mereka semua gemetar dan tidak berani bertindak gegabah. Saudara Luo dan saudara Song, semua orang ketakutan. Tiba-tiba, tawa yang akrab datang dari kehampaan. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat Tan Yun berdiri di atas kepala singa dengan tangan di tangannya. Kakak Tan, ini kamu. Luo Fan dan Song Hong sangat gembira. Bagus, Kakak Tan ada di sini. Saudara kita Tan yang kembali. Murid dan Mei lainnya menari dengan gembira. Segera, Tan Yun menyapu kepala singa dan muncul di depan semua orang. Ini, semua orang berseru, dengan tidak percaya, naga emas dan singa dewa tiba-tiba menyusut, berubah menjadi kucing seukuran kepalan tangan dalam sekejap mata, dan masuk ke dada Tan Yun, hanya memperlihatkan kepala singa, menyeringai ke arahnya, setiap orang. Kakak Tan, Tan Kan. Luo Fan memandang naga emas dan singa dengan keringat dingin, berbicara sedikit tidak nyaman. Yang lain juga tercengang. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah semua orang dan berkata, jangan takut, semuanya, ini adalah hewan peliharaan spiritualku. Ling hewan peliharaan. Mata semua orang melebar. Saudara Tan, itu bisa membunuh 10 musuh Dzogchen di alam jiwa janin hanya dengan nafasnya. Apakah itu monster tingkat 3? Song Hong menelan ludah dengan tiba-tiba. Tan Yun tersenyum sedikit, yah, itu adalah binatang roh di periode pertumbuhan tingkat ketiga. Mendengar ini, semua orang menarik napas. Mereka tahu betul apa artinya periode pertumbuhan tingkat ketiga. Itu sebanding dengan kekuatan murid klan abadi tingkat ke-6 di alam pemurnian jiwa. Tan Yun mengesampingkan senyumnya, mengerutkan kening, sekarang sudah 6 hari sejak persidangan dimulai, apakah hanya 15 dari kalian yang ada di sini? Ya, Luo Fan berkata dengan ekspresi serius, Kakak Tan, semua token identitas bersamamu. Lihatlah murid dan Mei kita, tetapi beberapa orang telah mengalami kecelakaan. Tan Yun menghela nafas, Yang Fei, Zhang Qingqing, Zhao Xiang, Ma Yang, dan Huang Xing telah meninggalkan kita selamanya. Semua orang mendengar bahwa 5 orang telah meninggal hanya dalam 6 hari, satu persatu menunjukkan kesedihan. Tan Yun menghela nafas, almarhum telah meninggal, dan jika kita masih hidup, kita harus membiarkan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Dewa Jiwa Ilahi membayar hutang. Kakak Tan benar. Luo Fan tiba-tiba berkata dengan enggan, Saudara Tan, tetapi selain Anda, semua murid dan Mei kami terlalu lemah. Yang lain menundukkan kepala. Kamu tidak perlu berkecil hati. Tan Yun mencibir, bahkan tanpa binatang rohku, kita masih bisa menghancurkan musuh. Dalam kebingungan orang banyak, Tan Yun dengan serius berkata, siapa di antara kamu yang jiwa emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur? Di antara 15 orang, 3 di antaranya adalah jiwa kelahiran angin, 2 jiwa kelahiran guntur, 3 jiwa kelahiran api, dan 1 jiwa kelahiran kayu. 3 atribut emas, air, dan tanah sekarang hilang. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, memandang orang-orang, semua orang di sini untuk berlatih dengan tenang, menunggu kedatangan murid lain. Pada saat itu,
saya akan memiliki tim untuk bertarung. Ajari Anda hukum. Semua orang terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Tan Yun mengeluarkan susunan hantu di antara cincin alam semesta yang bersinar di antara jari-jarinya, susunan ilusi kembalinya segala sesuatu. Area ini terdiri dari 7 hingga 49 pangkalan, setiap pangkalan setebal 1 kaki dan tinggi, dan semuanya gelap, dengan formasi berliku. Di luar, desir Sam, bum 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 bum. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, 49 helai kekuatan spiritual emas pucat mengalir keluar dari tubuh, seperti ular sanca emas, masing-masing menggulung formasi, terbang ke udara, menyebar dalam lintasan misterius, dan memasukkan bagian ini. Di tepi ruang terbuka, 10 kaki jauhnya ke dalam hutan. Mulailah. Tan Yun menjentikkan jarinya, semburan kekuatan spiritual melesat keluar, dari kehampaan ke-49, dan menembak ke tanah di mana setiap formasi berada. Saat menembus ke setiap formasi, 49 formasi meledak. 49 tirai cahaya lembut keluar. Tirai cahaya naik ke langit, menutup dari kehampaan, seperti mangkuk raksasa besar terbalik di pembukaan hutan, menutupi Tan Yun, serta tampilan bingung Luo Fan, Song Hong, dan murid lainnya. Segera, ada getaran berdengung dalam radius 3 mil, dan kembali tenang. Pada saat ini, di depan semua orang, pembukaan masih terbuka tanpa perubahan apapun, tetapi jika Anda melihat ke hutan, Anda akan terkejut menemukan bahwa pembukaan telah menghilang, dan tempat pembukaan awalnya masih terlihat seperti hutan yang rimbun. Kakak Tan, formasi apa ini? Luo Fan bertanya. Ini adalah ilusi kembalinya semua hal yang saya beli di kota Huang Fufang. Tan Yun tersenyum dan berkata, saat ini, kita tidak bisa melihat kita di dunia luar. Musuh hanya bisa melihat hutan. Tan Yun menunjukkan tatapan sengit, tentu saja, bahkan jika mereka memasuki formasi, mereka masih tidak dapat menemukan kita dapat membunuh musuh secara mengejutkan. Namun, jangan terlalu bergantung pada formasi ini. Bagaimanapun, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Dewa Jiwa Ilahi juga memiliki orang-orang yang memahami formasi. Semua orang segera mengungkapkan pemahaman mereka. Ketika Tan Yun berpura-pura mati di danmainya, dia mengenakan kasa dingin nafas kura-kura dan pergi ke kota Huang Fufang. 2 set formasi dibeli di Paviliun Formasi Wan Huan, yang didirikan oleh formasi tingkat tinggi. Salah satunya adalah susunan ajaib kembalinya segala sesuatu. Yang kedua adalah formasi harta ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi. 1 hari kultivasi dalam formasi setara dengan 1,5 hari di luar. Setelah Tan Yun mengatur ilusi untuk kembali ke sumber segala sesuatu, dia mengeluarkan susunan harta ruang waktu biji sesawi kelas atas dari cincin alam semesta. Ada 2 jenis utama formasi. Salah satunya adalah menggunakan pangkalan untuk menyebarkan formasi, yang lainnya seperti susunan pedang Hong Meng Tu yang digunakan oleh Tan Yun, tanpa alas. Basis formasi adalah yang paling sulit bagi mereka yang menyempurnakan formasi, seperti master formasi dan divisi formasi besar. Diperlukan untuk mengukir puluhan ribu atau bahkan puluhan juta pola formasi pada setiap basis formasi. Setiap pola tidak boleh salah, jika tidak, itu akan menjadi pemborosan dasar. Formasi harta ruang waktu biji sesawi kelas atas memiliki 36 formasi. Basis formasi setebal 3 inci, setinggi 1 kaki, dan penuh dengan warna merah darah. Setelah tersusun dari meteorit ruang dan waktu, puluhan ribu pola formasi terukir di atasnya. Pergi dengan. Pada pemikiran pertama Tan Yun, 36 formasi naik ke udara, tersebar di sekitar ruang terbuka 3 mil. Hai. Saat 36 kekuatan spiritual datang dari tangan Tan Yun dan menembak ke setiap formasi, segera, waktu tidak teratur dan ruang terdistorsi di ruang terbuka ini, dan akhirnya waktu dan ruang bergabung untuk membentuk waktu dan ruang yang unik. Merasakan perubahan ruang dan waktu, semua orang menatap Tan Yun dengan curiga. Saya baru saja mengatur susunan ruang waktu biji sesawi kelas atas, dan saya berlatih di sini selama 1 bulan, yang setara dengan 1,5 bulan di luar. Setelah Tan Yun menjelaskan, semua orang bersemangat. Saudara Luo, Saudara Song. Tan Yun Chao Luo Fan dan Song Hong mengepalkan tangan mereka dan berkata, apakah Anda memiliki penghalang untuk alam pemurnian jiwa? Luo Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak menyentuhnya. Kakak Tan, aku sudah menyentuhnya. Song Hong mengepalkan tinjunya. Tan Yun segera berkata, Saudara Luo, saya ingin mundur untuk beberapa waktu. Harap tunggu di pintu masuk hutan dan tunggu Mu Mengyao,
Zhong Wuxiao, Sue Zian, Gongsun Ruoxi, dan murid dan Mei kami. Setelah mereka tiba, bawa mereka ke dalam formasi. Adapun Brother Song, tetap di sini untuk berlari ke dunia, dan berusaha untuk menerobos dan membunuh musuh sesegera mungkin. Bab 428, Yukin dalam masalah. Oke, aku pergi sekarang. Setelah Luo Fan menjawab, Tan Yun berkata, orang besar, kamu pergi dengan Luo Fan. Mengaum. Saat naga emas dan singa keluar dari pelukan Tan Yun dan mendarat dengan kuat di bahu kanan Luo Fan tertawa lebih jelek daripada menangis, dan panik. Saudara Luo, jangan takut, itu tidak akan menyakitimu. Tan Yun tersenyum. Bagus. Luo Fan menyeka keringat dingin di dahinya. Ketika dia hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saudara Luo, tunggu. Setelah itu, Tan Yun melepaskan kekuatan spiritualnya, berubah menjadi penampilan Namong Yukin, dan menasihati, pria besar, jika Anda melihatnya, ingatlah untuk tidak menyakitinya, apalagi membunuhnya. Tangkap saja dia hidup-hidup, mengerti? Mengaum. Ketika naga emas dan singa menganggukkan kepalanya, dia menatap sosok Namong Yukin yang berubah dari kekuatan spiritual. Begitu warna kerinduan memenuhi pupilnya, sosok kekuatan spiritual itu runtuh. Ho. Naga emas dan singa meneriaki Tan Yun berulang kali, tidak tahu apa yang ingin mereka ungkapkan. Kemudian, Luo Fan meninggalkan formasi dengan naga emas dan singa dewa, dan sambil berjalan keluar dari hutan, dia bergumam, anjing Greyhound Senior, apakah menurutmu tuanmu menyukai Namong Yukin? Mengaum. Naga emas dan singa di bahu Luo Fan membanting kepalanya. Itu jelas mengingat, bukankah Namong Yukin hanya putri saleh dari keluarga Tan yang dia tumbuhkan dan tumbuhkan? Pada saat ini, mata naga dan singa emas menunjukkan kebingungan manusia. Meskipun Tan Yun dan Namong Yukin tidak ada di sana ketika mereka menikah, dan Namong Yukin dibawa pergi, tetapi itu jelas mengingat Namong Yukin. Saya terus memanggil saudara tuan saya. Mengapa tuan sekarang tampak seperti musuh dengan Namong Yukin? Naga emas dan singa sangat bingung. Mengenai hal ini, naga emas dan singa sama sekali tidak ingin bertanya kepada Tan Yun. Setelah dimasukkan ke dalam memori master naga emas dan singa, konsepnya adalah bahwa pemiliknya akan melakukan apapun yang dia inginkan, tidak pernah bertanya alasannya, patuhi saja itu dia. Oleh karena itu, naga emas dan singa tidak bertanya kepada pemilik dan saudara perempuannya apa yang terjadi. Di dalam formasi, Song Hong dan 14 murid pil lainnya telah mulai berlatih retret. Tan Yun duduk bersila, siap membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng memakan api. Dia sekarang memiliki 3 kelompok api tingkat harta karun kelas atas atribut es dari Tantai Zhongde, api besi es hitam, dan sekelompok api atribut es tingkat bawah, api Yin Xuan Ekstrim. Ada juga tipe api Sub-Zun tingkat menengah dengan atribut api, Qingling Real Fire. Selain itu, ada juga Tantai Xuanzong, yang menghadiahinya dengan sekelompok api tingkat harta karun terbaik atribut api, nyala api, dan sekelompok api tingkat harta karun terbaik yang dikaitkan dengan es, api sejati Lingbing. Tan Yun tahu bahwa dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk menelan semua api es dan atribut api. Saat ini, dia hanya bisa menelan sebanyak mungkin. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun segera mengeluarkan dari cincin semesta, 3 kelompok spesies api kelas atas atribut es hitam, api besi es hitam. Setiap kelompok es hitam dan api besi tingginya lebih dari setengah meter. Pergi dengan. Tan Yun duduk bersila, mendorong tangan kirinya ke udara, dan kemudian Xiao Cheng Orde kedua, api es biru setinggi 3 meter, mengebor dari telapak tangannya, dan menyelimuti 3 api besi hitam. Tiba-tiba, Wu Bingtian menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun mengeluarkan atribut api dari api kelas harta karun terbaik, Xian Ling Huo. Api Hongmeng, telan aku. Dalam pikiran Tan Yun, api ungu setinggi 9 kaki dari Hongmeng, keluar dari telapak tangan kanannya, dan melemparkan gigi dan cakarnya ke api yang menyala. Api roh berkobar setinggi 3 kaki itu perlahan menyusut, dan ditelan dengan gila-gilaan oleh api besar yang telah mencapai pencapaian besar tingkat ketiga. Setelah 1 bulan dalam formasi, api Hongmeng telah menelan api roh yang menyala-nyala, dan ada tanda samar untuk dipromosikan ke puncak tingkat ketiga. Tan Yun segera mengeluarkan cincin semesta lagi, benih api peringkat menengah subsenior dari atribut api sejati dari roh hijau, memasok api kosmik untuk ditelan. Api es Hongmeng Xiao Cheng Orde kedua masih melahap 3 es hitam dan api besi. Pada saat ini,
1 bulan telah berlalu dalam susunan harta karun ruang waktu biji sesawi kelas atas, dan dunia luar baru saja melewati 20 hari. Dalam 20 hari ini, Mu Menggu, Sue Zian, dan 136 murid dan Mei memasuki formasi satu demi satu. Waktu berlalu, 1 bulan setelah waktu di luar, 1,5 bulan lagi berlalu di dalam waktu. Sekarang 117 murid dan Mei lainnya telah tiba satu demi satu. Zhong Wuxiao dan Gongsun Ruoxi masih hilang. Meskipun Mu Menggu dan Sue Zian mengetahui dari Tan Yun bahwa token identitas yang ditempatkan Zhong Wuxiao di cincin Tan Yun Qiankun masih utuh, kedua gadis itu masih cemas. Tan Yun menekan suasana hati Zhong Wuxiao yang khawatir, dan telah mengendalikan Hong Meng Bingyan untuk menelan 3 es hitam dan api besi untuk menyelesaikannya. Hah! Api es Hong Meng setinggi 3 kaki tiba-tiba meningkat menjadi Liu Zhang, seolah-olah telah tumbuh dari tingkat kedua yang kecil, berturut-turut naik ke puncak tingkat kedua, dan memasuki tahap awal tingkat ketiga, dan sekarang memiliki kekuatan untuk secara instan memusnahkan harta karun kelas bawah. Datang. Setelah berpikir, Hong Meng Bingyan menusuk telapak tangan kiri Tan Yun. Tan Yun melihat api yang melahap api tingkat menengah sub-senior, api agung api sejati Qingling, dan berbisik pada dirinya sendiri, paling lama dalam 3 hari, nyala api besar dapat maju ke puncak tingkat ketiga. Petik 2. 3 hari kemudian, ketika api Hong Meng menelan sepertiga dari api Qingling yang sebenarnya, tiba-tiba melonjak hingga 12 kaki, dan berhasil mencapai puncak tingkat ketiga, memiliki kekuatan untuk secara instan membakar harta terbaik menjadi ketiadaan. Setelah Tan Yun meletakkan api Hong Meng ke telapak tangan kanannya, dia memasukkan 2/3 sisa api sejati Qingling ke dalam cincin Qiankun. Sekarang, Tan Yun masih memiliki semangat hijau api nyata yang belum tertelan. Serta atribut api es tingkat tertinggi, api nyata Lingbing, dan atribut api subdaulat atribut es yang lebih rendah, ke api Yingxuan. Wow, begitu Tan Yun bangkit, Mu Menggu dan Sue Zian keluar di depan Tan Yun dengan cemas. Tan Yun, sudah 2 bulan sekarang, si Yao belum datang, apa yang harus aku lakukan? Mata indah Mu Meng dipenuhi air mata. Sue Zian juga menggigit bibir bawahnya dengan gugup, menatap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, tanda identitas si Yao masih utuh, menunjukkan bahwa dia tidak mengalami kecelakaan. Tunggu 5 hari lagi, jika dia belum kembali, aku akan segera mencarinya. Dengan kecemasan yang mendalam, Tan Yun mulai memverifikasi jumlah murid dan Mei. Setelah diverifikasi, jumlah murid dan Mei yang datang untuk berkumpul adalah 255, termasuk Tan Yun. Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam cincin semesta, memeriksa token identitas yang rusak, dan kemudian memulihkan kesadaran spiritual, menatap semua orang dengan berat hati, masih ada 75 dan Mei di pintu yang sama, sayangnya, mereka telah meninggal. Mendengar itu, tangisan pecah di antara para murid dan Mei, karena di antara 75 orang yang meninggal, ada kerabat dan teman. 5 hari kemudian, tepat ketika Tan Yun, Sue Zian, dan Mu Meng panik karena mengkhawatirkan Zhong Wuxiao, tiba-tiba terdengar teriakan yang indah dan familiar dari dalam hutan. Tan Yun, Sister Mu, saya si Yao, di mana kamu? Tan Yun memimpin dalam menginjak pedang terbang, menembak secara vertikal di atas hutan, menyaksikan Zhong Wuxiao menangis sambil menonton menginjak pedang terbang, dan berteriak, Xiao, aku di sini. Wow, pedang tangisan Zhong Wuxiao terbang ke sisi Tan Yun, air mata menetes. Tan Yun, pergi dan selamatkan kakak senior Gongsun. Dia akan mati jika terlambat. Jangan menangis dulu. Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, kamu bilang, apa yang terjadi dengan Gongsun Ruoxi? Tan Yun, setelah aku bertemu Sister Gongsun, kami pergi ke sini untuk menemuimu bersama, tetapi dalam perjalanan, kami dikejar oleh Namong Yukin. Zhong Wuxiao panik, baru 2 hari yang lalu, ketika kami melewati pintu masuk ke Abyss of the Burial of the Gods saat kami dalam pelarian, monster tingkat 3 tiba-tiba muncul, naga banjir berkepala 2, ia mengejar Namong Yukin, dan kakak senior Gongsun. Sekarang saya khawatir Namong Yukin dan kakak senior Gongsun mengalami kecelakaan. Tan Yun bergidik ketika memikirkan Namong Yukin, melepaskan Zhong Wuxiao, bernapas cepat, Xiao, kamu dan Meng Yao tetap di sini dan tunggu aku kembali. Segera, Tan Yun meraung, pria besar, cepat. Bab 429, dikutuk. Mengaum.
Naga emas dan singa bangkit dari hutan dan melayang di bawah Tan Yun. Tan Yun melompat turun dan terbang menuju pintu masuk jurang pemakaman 300.000 mil jauhnya. Karena Gongsun Ruoxi dan Namong Yukin dikejar oleh naga banjir berkepala dua yang bergegas keluar dari jurang dewa yang terkubur, Tan Yun pertama-tama harus pergi ke tempat naga banjir berkepala dua muncul, dan kemudian mencari jejak yang tersisa oleh naga banjir berkepala dua. Keciut. Pada saat ini, pedang Mu Mengbo dan Suezian terbang ke hutan, menatap Zhong Wuxiao yang panik, dan bertanya apa yang terjadi. Setelah Zhong Wuxiao selesai berbicara tentang masalah ini dengan Mu Menggu dan Suezian, Suezian dengan santai berkata, "Saudari Xiao, Anda juga benar, nasib Gongsun Ruoxi atau nasib saudara ipar saya penting. Kamu benar-benar cukup baik untuk membiarkan saudara iparmu mengambil risiko untuk Gongsun Ruoxi." Mendengar itu, air mata Zhong Wuxiao menetes. Aku tidak terlalu memikirkannya, aku. Tanpa menunggu kata-kata Zhong Wuxiao, Mu Menggia meraih tangan Zhong Wuxiao dan menghibur, "Tidak apa-apa, jangan dengarkan omong kosong Xian. Tan Yun memiliki pria besar untuk dilindungi, bahkan jika dia adalah naga, dia mungkin tidak menjadi lawan yang besar." Mu Meng melihat ke belakang dan menatap Suezian, "Kamu berbicara tanpa sepatah kata pun. Si Yao sudah sangat sedih, dan kamu masih membicarakannya." "Huff. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa jika iparku tidak bersalah. Jika ada yang pendek dan panjang, Sister Si Yao, aku tidak akan memaafkanmu." Suezian mendengus dingin, dan melangkah ke hutan dengan pedang terbangnya. "Sister Xiao, Ziyan adalah hati tahu bermulut pisau. Jangan akrab dengannya. Jangan khawatir, Tan Yun akan baik-baik saja. Aku percaya padanya." Mu Menggu memimpin Zhong Wuxiao yang diam dan terbang ke dalam ilusi kembalinya semua hal. "Semuanya, dengarkan aku." Mu Mengsi melirik murid-murid dan Mei. "Kakak ipar, tolong bicara." Para murid berkata serempak. Mu Mengki tidak diragukan lagi berkata, "Untuk menghindari mengekspos tempat persembunyian kita, mulai sekarang, tidak ada yang bisa meninggalkan formasi tanpa izin. Ipar. ... Hutan sejauh 300.000 li dari pintu masuk Gat Burying Abyss. Awalnya dengan kecepatan normal naga emas dan dewa singa, itu akan memakan waktu lebih dari 7 jam. Tan Yun mengkhawatirkan keselamatan Namong Yukin dan terus mendesak naga emas dan singa dewa. Jadi, naga emas dan singa dewa penuh dengan kekuatan iblis emas. Itu hanya 6 jam, sampai keesokan paginya, dia mencapai langit di atas pintu masuk Gat Burial Abyss. Tan Yun menekan kecemasan, menarik napas dalam-dalam dan melihat ke bawah. Apa yang Anda lihat adalah puncak kuno yang menjulang tinggi. Di tengah puncak gunung yang megah, ada jurang yang lebarnya puluhan mil dan kabut hitam tetap ada. Kabut hitam menghalangi penglihatan dan tidak bisa melihat situasi di jurang. Dan pintu masuk jurang melolong angin, seperti hantu menangis dan serigala melolong, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang tertidur di dalamnya. "Pria besar, aku tidak bisa melihat dengan jelas, kamu terbang rendah." Di bawah perintah Tan Yun, naga emas dan singa menukik ke bawah, dan pada saat akhirnya melayang di ketinggian rendah, murid raksasa itu menatap ke bawah, dan meraung. Tan Yun mengikuti tatapan naga emas dan singa, tetapi melihat ada parit besar di permukaan lembab di luar jurang, seperti jejak monster besar yang berkeliaran di permukaan. Tan Yun melihat dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati mengamati selokan, alis pedangnya berkerut, dan menganalisis, jejaknya selebar 3 kaki dan dalam 1 kaki. "Mulai sekarang, kita dapat melihat bahwa naga itu setidaknya setebal 8 kaki dan 200 kaki panjang. Naga banjir yang sangat besar, yang mana itu? Pria besar, bisakah kamu menguncinya dalam posisi mengejar Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi dari nafas yang ditinggalkannya?" Mengaum. Naga emas dan singa mengangguk. "Oke, tangkap." Tan Yun memberi perintah, sementara naga emas dan singa mencium aroma naga, sambil berlari kencang di udara rendah. Dalam 3 hari berikutnya, naga emas dan singa membawa Tan Yun sejauh 1.000.000 mil. Di tengah perjalanan, Tan Yun dapat dengan jelas melihat bahwa puncak gunung asli yang rusak hancur oleh hantaman naga. Wow, awan gelap, guntur dan kilat, hujan deras menyelimuti seluruh area uji coba, dan udaranya kusam dan terengah-engah. Naga emas dan singa masih membawa Tan Yun, melayang di antara puncak. Tiba-tiba, kecepatan naga emas dan singa melambat, dan segera setelah itu, rambut emas panjang di sekujur tubuhnya berdiri, seolah menghadapi musuh yang kuat, postur menyerang.
Wow, sosok Tan Yun melintas dan menghilang dari punggung singa. Saat berikutnya dia bersembunyi di bulu di kepala singa Dewa Naga Emas, menahan napas, melihat melalui langit yang redup dan hujan lebat, melihat ke kejauhan. Tan Yun dapat melihat bahwa hanya ketika seorang pria besar bertemu musuh yang dia pikir kuat, dia akan memiliki bentuk pertempuran ini. Naga emas dan singa juga menahan napas, dan 200 kaki sayap emas yang terentang juga berhenti mengepak, dan seluruh tubuh besar itu meluncur tanpa suara di udara rendah. Setelah naga emas dan singa terbang 300 mil rendah di pegunungan, terdengar suara air yang deras dan mengalir. Tan Yun membuang muka, tetapi melihat air terjun deras di depan, berguling menuruni tebing. Air terjun ini lebarnya ratusan mil, dan di bawahnya ada jurang jutaan kaki. Ini menakutkan. Ratusan mil jauhnya di sisi kiri air terjun, ada gunung yang sepi, dan murid naga emas dan singa raksasa menatap gunung yang sepi dan terbang diam-diam. Tan Yun, yang bersembunyi di Golden Retriever, tiba-tiba menyusut, dan matanya terkejut dan panik. Melihat melalui tirai hujan, itu terlihat samar-samar, bagian tubuh ditutupi dengan sisik hitam, melingkari gunung yang sepi perlahan. Tan Yun tidak melepaskan indera spiritualnya, dia tahu bahwa begitu dilepaskan, naga itu harus menemukan dirinya sendiri. Setelah tubuh Lonely Pig berenang sebentar, dua kepala naga muncul di bidang pandang Tan Yun. Salah satu kepala naga berwarna hitam seperti tubuhnya, dan kepala lainnya berwarna putih di salju. Naga angin dan guntur di periode kesusahan tingkat ketiga. Tan Yun merasakan hatinya, dan berbisik, pria besar, apakah kamu yakin akan membunuhnya? Naga emas dan singa ilahi menempatkan kepala yang berat di atas kepalanya yang besar. Pada saat ini, jaraknya hanya 30 mil dari naga angin dan guntur. Tiba-tiba, mata Tan Yun menjadi panik. Di bawah langit yang redup dan hujan lebat, dia melihat bahwa pada saat ini, perahu roh sepanjang 30 kaki melayang di atas gunung yang sepi. Samar-samar terlihat di perahu roh, ada dua bayangan gemetar. Dan perahu roh yang mereka kendarai diselimuti angin puyuh raksasa setinggi 1 kilometer. Di bawah angin puyuh yang ditelan, perahu roh tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi juga perlahan-lahan tenggelam menuju puncak. Dan pusaran raksasa dipancarkan dari kepala putih salju Feng Lei Jiaolong. Gongsun Ruoxi, itu akan datang. Serang dengan cepat, begitu muncul, kita semua akan mati. Namong Yukin, tidak ada gunanya. Kita hancur hari ini. Petik 2 petik 2. Di tengah suara hujan, tiba-tiba dua suara wanita berteriak ngeri masuk ke telinga Tan Yun. Itu mereka. Tan Yun tampak serius dan berbisik, pria besar, dengarkan perintahku, kamu datang menyerang naga dan aku akan menyelamatkan mereka. Bab 430 Pedang Menembus Dada. Setelah menerima perintah, naga emas dan singa ilahi dengan hati-hati memanjat ke arah naga angin dan guntur di puncak kesepian. Kepala besar naga dan singa emas membuka mulutnya secara ekstrim, dan taring yang panjangnya lebih dari 10 kaki juga keluar. Pada saat yang sama, keempat kukunya menjulurkan kuku seperti sabit, dan masing-masing kuku mencapai 10 kaki. Pada saat ini, di atas gunung yang sepi, perahu roh bergoyang dalam angin puyuh sepanjang 1000 kaki, perlahan-lahan turun di puncak, angin dan naga guntur mencapai puncak, dan dua kepala naga keluar. Mata merahnya menatap perahu roh di atas Baisang. Tiba-tiba, kepala banjir seputih salju yang disebabkan oleh angin mengeluarkan suara keras, dan kemudian membuka mulutnya yang lebarnya beberapa puluh meter, membawa angin puyuh ribuan meter. Lingzu menelan ke dalam mulutnya. 90 zang. 80 zang. Ketika perahu roh menenggelamkan kepala naga putih salju jarak menengah, hanya tersisa 60 kaki, Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh sudah basah oleh hujan. Rok panjang mereka melekat erat pada tubuh halus mereka, kedua putri demata yang indah mengungkapkan keputusasaan yang mendalam. Terutama Namong Yukin, karena perahu roh yang dikendarainya adalah harta karun terbaik. Tapi kekuatan penerbangan perahu roh senjata harta karun terbaik tidak bisa lepas dari pusaran angin dan kekuatan angin naga guntur, maka dia dan Gongsun Ruoxi bahkan lebih mustahil. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka mencoba untuk menerbangkan pedang dari perahu roh, mereka akan tersedot ke dalam mulut naga oleh angin puyuh tenaga angin. Di tengah hujan lebat, Gongsun Ruoxi menghadapi malapetaka kematian, matanya yang indah menunjukkan sedikit kelegaan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, kakek mengadopsiku, tetapi dia tidak benar-benar mencintaiku. Orang tua saya meninggalkan saya lagi, mungkin kematian adalah semacam kelegaan bagi saya.
Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kepadanya bahwa saya menyukainya. Tiba-tiba, suara dingin Namong Yukin menyela pikiran Gongsun Ruoxi. Apa yang membuatmu begitu terkejut sekarang? Pikirkan solusinya. Gongsun Ruoxi tiba-tiba melihat ke samping ke arah Namong Yukin, dan berkata dengan marah, jika kamu bukan Jalang, mengejarku dan Xiao, bagaimana aku bisa ditangkap oleh Jiaolong? Jalang. Namong Yukin berniat membunuh, Gongsun Ruoxi, kamu harus berterima kasih kepada Jiaolong, jika tidak muncul, kamu akan dibunuh olehku. Jika Anda tidak menyelamatkan hidup Anda dan bekerja dengan saya melawan naga banjir, tubuh Anda telah dimakan oleh monster beast. Orang suci ini telah memungkinkan Anda untuk hidup lebih banyak hari, dan itu merupakan hadiah besar bagi Anda. Mendengar itu, Gongsun Ruoxi tiba-tiba tertawa, sebuah ejekan yang menyingkirkan hidup dan mati. Namong Yukin, Gongsun Ruoxiku hanyalah seorang yatim piatu. Tidak seorang pun di dunia ini yang akan sedih ketika aku mati. Dan kamu berbeda. Kamu adalah orang suci dari Istana Abadi dan putri tertua dari dinasti Namong. Dengan kamu dikuburkan untukku, Gongsun Ruoxiku akan mati tanpa penyesalan. Kamu, begitu Namong Yukin berbicara, dia dipotong oleh Gongsun Ruoxi, dalam menghadapi pengejaranmu, tidak peduli apakah naga itu muncul atau tidak, aku mati. Dan sekarang saya hidup beberapa hari lagi, saya sudah mendapatkannya. Kamu berbeda. Kamu akan dimakan oleh naga sekarang karena kamu mengejarku. Gongsun Ruoxi tiba-tiba berkata, saya katakan, Anda adalah orang terburuk. Orang suci ini akan membunuhmu. Ketika Namong Yukin memegang pedang di tangan kanannya, dan hendak menembak Gongsun Ruoxi, perahu roh itu tiba-tiba kehilangan keseimbangannya dan membawa kedua putrinya ke dalam mulut naga yang besar, yang berada 50 kaki di bawah. Mengaum. Pada saat hidup dan mati, disertai dengan auman singa yang penuh dengan niat tirani, naga emas dan singa ilahi mengulurkan keempat kukunya dengan kecepatan tercepat, membawa kuku raksasa seperti sabit, untuk meraih tubuh angin guntur, naga. Pukul, pukul, darah bau berceceran, dan empat cakar naga emas dan dewa singa dengan keras menusuk sisik hitam, tertanam dalam di tubuh naga banjir guntur Feng. Mengaum, singa dewa naga emas membuka mulutnya yang besar, dan taringnya digigit di bawah kepala atribut angin naga dari naga guntur angin, darah menyembur dari naga guntur angin, dan tumpah dari mulut singa dewa naga emas. Wow, pupil raksasa naga angin dan guntur menunjukkan kilau suram. Kepala naga atribut guntur lainnya langsung ditutupi dengan kekuatan guntur yang bersinar. Itu membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba menggigit naga emas dan leher singa. Pada saat yang sama, ekor hitam Feng Lei Jiaolong melarikan diri dari puncak yang sepi, dengan kekuatan merobek kekosongan, mundur menuju perahu roh di puncak. Setelah ditarik, tidak ada keraguan bahwa Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi di perahu roh akan hancur. Dalam jeritan kengerian dan keputusasaan Gongsun Ruoxi dan Namong Yukin, Tan Yun melakukan langkah suci Dewa Agung, melintas dari puncak naga emas dan singa ke langit di atas gunung yang sepi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual emas melonjak dari tubuh Tan Yun. Dia segera mengorbankan pedang surgawi Hong Meng Huwu, memegang Huwu dan melompat ke perahu roh, ekor raksasa naga petir angin sudah ditarik ke arahnya. Pompa, darahnya seperti pelangi, sisiknya retak, dan pedang ilahi Hong Meng memotong ekor raksasa dari luka yang dalam, dan ekor yang hampir putus tergambar di dada Tan Yun. Retakan, engah, dada Tan Yun runtuh, 3 tulang rusuk patah, mulutnya menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang terbalik menuju Namong Yukin. Tan Yun, Gongsun Ruoxi hanya melihat orang itu datang. Ketika dia berkedip ke arah Tan Yun dari ujung Lingsu, dia tiba-tiba berteriak putus asa, Namong Yukin, tidak. Tapi itu Namong Yukin, mengawasi Tan Yun, yang muntah darah dan terbang ke arahnya. Dengan putaran pergelangan tangannya, dia menusukkan pedang ke punggung Tan Yun, menderita sampai mati. Namong Yukin diperintahkan oleh Master Zujiyu untuk membunuh Tan Yun, dan sekarang dia salah mengira bahwa Tan Yun ada di sini untuk menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Dia bahkan percaya bahwa begitu Gongsun Ruoxi diselamatkan, Tan Yun tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Jadi dia mulai pompa. Dalam penerbangan terbalik, Tan Yun merasakan dingin yang menyengat dari punggungnya, dan segera, pedang berdarah keluar dari dadanya. Merayu. Tan Yun tampak kesakitan, tapi dia melihat Namong Yukin memegang pedang, mengaduk punggung Tan Yun, mencekik ke arah jantung Tan Yun. Namong Yukin, dasar pelacur tercela.
Gongsun Ruoxi memutar tangan kanannya, membawa cahaya pedang, dan memenggal kepala Namong Yukin. Ruoxi, jangan sakiti dia. Raungan yang mengandung emosi kompleks datang dari mulut berdarah Tan Yun, membuat Namong Yukin dan Gongsun Ruoxi tercengang pada saat yang bersamaan. Apa? Wajah Tan Yun yang mengerikan, penuh kekuatan spiritual, mendorong Zhang Su maju, dan lolos dari pedang panjang yang menembus dadanya dari punggungnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Namong Yukin, dan berkata dengan cemas, kekuatan angin dari naga guntur angin telah rusak, kamu lari. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun, yang terluka parah, meraih perahu roh dengan Huwu di tangannya. Tan Yun, aku tidak akan pergi. Gongsun Ruoxi memegang pedang terbang, menyapu perahu roh, muncul di puncak, dan mendukung Tan Yun. Ketika perahu roh naik ke Namong Yukin, dia menatap Tan Yun yang terluka parah oleh pedangnya dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, ledakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan menghancurkan hatinya. Merayu, tubuh indah Namong Yukin bergetar hebat, memegang pedang panjang di perahu roh, mencegah dirinya jatuh. Pada saat ini, tekadnya untuk membunuh Tan Yun runtuh, dan hatinya digantikan oleh kepanikan yang tak ada habisnya. Dia memandang Tan Yun, yang berlumuran darah, dadanya runtuh, dan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya, tiba-tiba dia ingin menangis dalam kesedihan.